Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan kepada Ibu Eka Andriani SKMMMC selaku dosen pengampu dari mata kuliah Gizi Daur Kehidupan. Kami dari kelompok 3 kelas Gizi 3B akan melaporkan hasil evaluasi praktikum perencanaan menu milik kami. Oke. Kelompok 3 ada 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Winda Novita Ramadan, dengan 3 digit NPM terakhir ada 014. Dan dengan rekan saya, Winda Marsanuddin dengan 3 digit NPM terakhir 013. oke baik. Untuk evaluasi hasil praktikum kami, ada beberapa yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada perhitungan gizi yang digunakan sebelumnya. Yang kedua, lampiran hasil pemasakan menu. Yang ketiga, ada evaluasi perhitungan gizi dan kebutuhan bahan pangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, baik untuk tabel menu dan perhitungan zat gizi, sebelumnya kami hanya menghitung tabel gizi berdasarkan TKPI. Pada saat pelaksanaan pemasakan menu, didapati bahan pangan yang terlalu banyak. Kami memasak menu untuk waktu siang. Hasil pemasakan yang didapat tidak sebanding dengan karbohidrat dari kentang yang lebih sedikit dibandingkan porsi sayur pada pemasakan pecel. Hal ini yang menyebabkan penempatan sayur dan karbohidrat pada tempat makan yang tidak pada tempatnya. Dan untuk nilainya itu pada saat perhitungan pertama itu kami menggunakan kentang 200 gram. Untuk oseng tempe suwir ayamnya itu kami menggunakan tempe dan dada ayam. Tempenya itu 50 gram dan dada ayamnya itu 50 gram juga. Dan untuk pecel sayuran, masing-masing sayuran kami menggunakan 100 gram dan itu terlalu banyak. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya itu dari menu makan siang yang kami buat, dari perhitungan tadi diperlukan perhitungan ulang mengenai nilai gizi yang disusun agar tercapainya kesesuaian terhadap pemasakan dari perhitungan nilai gizi yang diperlukan. Kesesuaian ini dapat dikonversi menggunakan perhitungan satuan pengukur berdasarkan URT. Selain itu, setelah kami berdiskusi mengenai banyaknya sayuran dalam pecel sayur yang kami buat, kami menemukan sebuah jawaban di mana kami menggunakan bahan yang tidak tercantum di dalam data resep yang telah kami buat, yaitu kacang panjang dan juga ada buncis. Seharusnya kami tidak menggunakan kedua bahan tersebut. Oke, baik. Ini adalah hasil evaluasi perhitungan gizi yang kami gunakan, di mana kami mengubah nilai gram pada menu oseng tempe dan suri ayam dan pecel sayuran, di mana tadi sebelumnya tempe dan dada ayam yang kami gunakan itu sebanyak 50 gram, itu menjadi masing-masing 25 gram. Dan untuk pecel sayurnya itu sayurnya itu masing-masing menggunakan 20 gram. Nah, selanjutnya ada evaluasi kebutuhan bahan. Karena ada kesalahan dalam perhitungan, setelah kami hitung lagi, ternyata kami membutuhkan bahan yang tidak sebesar itu. Nah, oleh karena itu kami melakukan evaluasi mengenai kebutuhan bahan. Di sini kami hanya membutuhkan minyak sebesar 35 gram dalam URT, ukurannya. Ada wortel 30 gram, kentang 200 gram, tempe 25 gram, ayam 25 gram, bayam 20 gram, kangkung 20 gram, labu siam 40 gram, dan kacang tanah sekitar 20 gram. Nah, untuk perhitungannya, setelah kami hitung ulang dari makan pagi sampai makan malam, itu kami sebenarnya hanya membutuhkan uang sebesar Rp66.160.
Oke, kesimpulan pada hasil evaluasi praktikum kami kali ini, dari praktikum dan juga perhitungan yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu di mana ada beberapa bahan masakan dari bahan mentah ketika dimasak itu akan menjadi lebih banyak. Dan ketika hal itu terjadi, maka berat makanannya pun akan menjadi lebih besar, sehingga porsi makan yang disajikan juga akan menjadi lebih besar, maupun sebaliknya. Maka dari itu, perhitungan haruslah dilakukan dengan semaksimal dan sebaik mungkin, karena apabila perhitungan bahan makanan tidak dilakukan dengan baik, mungkin akan membuat kesalahan dalam proses penyajian, entah itu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, dan dengan porsi yang tidak cocok untuk kasus yang sedang diobservasi. Next. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kelompok 3, pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.